Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak dosen. Saya atas nama Giuseppina Bacita Simowake dengan NIM 2003-03005, kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan ini, saya akan mereview tugas kedua saya, pengantar sosiologi. Pada bab pertama ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada makalah ini, disiplin akademis yang lumayan lama mampu melakukan suatu tindakan atau perbuatan mencemooh sebagai salah satu sikap tipuan bagi pendatang baru, tetapi bisa menjadi salah satu sikap prospektifnya. Untuk bisa mendapatkan alasan yang lebih jelas, para ilmuwan sosial merasa lebih sulit untuk setuju daripada yang dilakukan oleh para ilmuwan alam. Sebagai teks pengantar ilmu sosial lainnya yang sering menggambarkan tentang subjek mereka sendiri sebagai sebuah rangkaian perspektif yang saling bersaing satu sama lain. Ada manfaatnya pula dengan menekankan apa yang dapat bisa memisahkan kita. Dengan mengambil langkah secara perspektif, penekanan suatu kesimpulan logis dari mereka, kita dapat dengan mudah melihat argumen atau pendapat yang perlu diselesaikan jika kita ingin menjelaskan ini dan itu dari aspek dunia sosial. Tujuan, pada review tugas makalah ini, saya akan membahas tentang status sosiologi dalam kehidupan masyarakat, proses konstruksi sosial, penyebab dan konsekuensi sosiologi dalam dunia modern dan pandangan yang keliru tentang sosiologi. Bab kedua, yang pertama, status sosiologi. Ilmu pengetahuan telah mencoba untuk dapat menentukan apa yang membedakan sains modern yang sukses dari sebuah jalan buntu, seperti mencoba menghasilkan suatu bacaan masa depan kita yang ada di bintang. Sayangnya, semua upaya yang dilakukan seperti itu gagal dalam menghasilkan garis damarkis yang tidak ambigu. Sering pula ditemukan bahwa kehidupan kerja sains gagal dalam mencocokkan gambar yang dilukis oleh filsuf. Begitu pula, tidak kurang dari sederet ciri-ciri yang lebih mungkin dapat ditemukan dalam astronomi daripada astrologi. Misalnya, seperti kita tidak bisa dengan kepastian mutlak dalam membagi ide tentang dunia material menjadi ilmu dan ilmu semu. Kita masih bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung dalam berbicara tentang hal-hal yang lebih atau kurang dari ilmiah. Teori ilmiah yang baik seharusnya sesuai dengan bukti. Ini mungkin tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh ilmuwan dalam hal ini adalah jauh lebih ketat daripada yang biasa dilakukan orang awam. Standar yang sangat berbeda beroperasi pula, misalnya dalam konvensional dan dalam pengobatan yang alternatif. Yang kedua, konstruksi sosial. Kebanyakan disiplin ilmu dapat dijelaskan baik dengan cara fokus perhatian maupun dengan asumsi dasarnya. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa kita dalam belajar ekonomi, atau kita dapat mengatakan bahwa ekonomi berasumsi dari suatu prinsip dasar perilaku manusia adalah keinginan untuk memaksimalkan dapat memberi produk yang sama di dua toko sekaligus dengan dua harga yang berbeda pula. Yang ketiga, penyebab dan konsekuensi. Dilihat dari kenyataan dikonstruksi secara sosial, tidak kurang memiliki sifat yang abadi dan menindas suatu kualitas, karena bagian yang salah satu dari kita mainkan konstruksi itu masih dianggap sepele. Namun, jika ingin ada penjelasan tentang perilaku manusia, pasti ada menjadi pola hidup yang teratur. Dan keteraturan itu setidaknya sebagian akan terjadi yang disebabkan oleh kekuatan di luar kendali dan kondisi kita. Tetapi, sebagian besar dari siapa kita dan apa yang kita lakukan memiliki tujuan sosial yang tidak jelas bagi kita. Dengan mencari pola reguler dan oleh perbandingan sistematis antara dunia, sosiologi juga dapat menjelaskan penyebab tersebut.
Yang keempat, sosiologi dalam dunia modern. Sosiologi memiliki hubungan yang tidak biasa dengan materi pelajaran sebelumnya. Meskipun kita dapat melihat sebagai disiplin intelektual tanpa kepentingan yang berdiri sendiri dari dunia pengamatannya. Sosiologi itu sendiri merupakan gejala yang paling mendasar pada hal-hal yang dijelaskannya. Dalam karya tentang Puritas in Science, Robert Merton berpendapat bahwa agama orang Yahudi dan kemudian menjadi Kristen adalah kekuatan rasionalisasi. Oleh karena hanya memiliki satu Tuhan, bukan dewa-dewa atau yang sering dioperasikan secara tidak menentu dan bertentangan, dan dengan membatasi Tuhan, menciptakan dan mengakhiri dunia, tetapi tidak banyak mengikuti campur tangan di antaranya. Kekristenan mengizinkan sikap ilmiah terhadap dunia material karena dianggap dunia tertib. Yang kelima, pandangan yang keliru tentang sosiologi. Salah satu cara untuk memperjelas perbedaan tersebut adalah dengan menggambarkan kasus-kasus sosiologis, juga mempelajari beberapa fitur sosial yang mungkin secara luas dilihat sebagai tidak bisa diterima. Ilmu-ilmu sosial yang sangat rentan terhadap pengkhianatan prinsip, jika disalahpahami, dapat memberikan jaminan untuk keberpihakan. Jika kita sadar bahwa realitas adalah salah satu produk manusia, konstruksi sosial, kita dapat melemahkan hubungan yang kokoh antara persepsi dan realitas objektif dan panggilan yang mempertanyakan kedudukan dan penjelasan kami sendiri. Yang terakhir, bab 3 penutup kesimpulan. Berdasarkan uraian materi makalah di atas, dapat saya simpulkan bahwa dalam suatu penggambaran tentang sosiologi, dengan dapat mencantumkan secara komprehensif yang mengesankan untuk pemahaman tentang dunia. Bisa dikatakan juga, jika sosiologi menjadi suatu ilmu yang lebih menarik dan lebih spekulasi. Spekulasi itu sendiri harus empiris, artinya teorinya dan pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan nyata terhadap kenyataan dunia. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.